Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Bitcoin diperdagangkan di atas $82.000, level yang banyak trader anggap mustahil dicapai selama koreksi panjang musim semi. Rally menuju puncak harian $82.800 pada hari Selasa didorong oleh membaiknya sentimen geopolitik setelah gencatan senjata Iran bertahan memasuki minggu kedua. Aset berisiko mendapat manfaat luas dari meredanya ketegangan, dengan pasar kripto mencatat 28,8 juta dolar likuidasi posisi jual dalam 24 jam terakhir. Pergerakan ini memperpanjang kenaikan 7 hari Bitcoin menjadi lebih dari 7%, kinerja mingguan terkuat sejak awal Maret. Sementara itu, Ketua Strategi Michael Saylor untuk pertama kalinya mengakui bahwa perusahaan bisa menjual Bitcoin untuk mendanai dividen saham preferen. Penembusan 3 bulan ini mengembalikan Bitcoin ke jarak jangkau level $90.000 yang menurut analis dapat memicu gelombang pembelian institusional baru. Legislasi kripto paling penting dalam sejarah Amerika Serikat kini tertahan oleh satu tuntutan dari salah satu rekan penulisnya sendiri. Senator Kirsten Gillibrand menyatakan pada hari Selasa bahwa rancangan undang-undang stablecoin dan struktur pasar tidak akan maju tanpa ketentuan yang melarang pejabat pemerintah mengambil keuntungan dari kepemilikan kripto pribadi atau hubungan dengan industri. Tuntutan ini menyasar kekhawatiran yang berkembang di Washington bahwa regulator dan anggota parlemen yang memiliki aset kripto menghadapi konflik kepentingan saat menyusun aturan untuk industri tersebut. Posisi Gillibrand memiliki bobot signifikan karena ia duduk di Komite Perbankan Senat dan telah menjadi rekan sponsor beberapa rancangan undang-undang kripto bipartisan. Tekanan datang saat rancangan Undang-Undang Clarity Act tentang stablecoin diharapkan mencapai sidang pleno Senat bulan ini. Jika syarat Gillibrand tidak dipenuhi, paket regulasi bisa menghadapi penundaan tanpa batas di saat tampaknya sudah siap untuk pemungutan suara bersejarah. Investor Inggris kini bisa mendapatkan eksposur ke pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia tanpa membeli satu satoshi pun melalui produk keuangan baru yang mulai diperdagangkan di Bursa Efek London. 21 Shares mencatatkan surat utang yang diperdagangkan di bursa dengan imbal hasil pada hari Selasa yang melajak saham Preference Strategy, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy dan memegang lebih dari 500.000 Bitcoin di neraca keuangannya. ETN terkait STMC membayar dividen triwulanan yang didanai dari pendapatan saham Preference Strategy, menjadikannya produk pertama di Eropa yang menawarkan imbal hasil atas eksposur perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Pencatatan ini memperluas jejak 21 Shares di Inggris pada saat regulator Inggris mulai membuka diri terhadap produk investasi terkait kripto setelah bertahun-tahun menerapkan kebijakan restriktif. Investor retail Inggris saat ini menghadapi pilihan terbatas untuk eksposur Bitcoin regulasi dibandingkan investor AS yang memiliki akses ke 11 ETF Bitcoin Spot. Langkah ini menandakan meningkatnya selera untuk produk keuangan terkait Bitcoin di pasar Eropa.